Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema kedahsyatan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu sebuah kesaksian yang datang dari Bapak Andreas Alfred Kabo dari kota Palu. Shalom Aleihim Papiluka Sutrisno, mempelai Yeshua HaMashiach bersama seluruh jemaat Kehilat Alef Tau Magelang yang terkasih, izin menyampaikan kesaksian. Pada bulan Januari 2017, saya diperkenalkan nama kudus Bapa Yahweh Elohim di dalam Yeshua HaMashiach Weruah HaKodesh oleh mempelai HaMashiach di kota Palu. Beliau adalah seorang dokter dan juga gembala GPFPR, Jemaat Philadelphia, Kawatuna, kota Palu. Glory haleluya. Hanya dalam waktu kurang lebih 3 jam, saya mengambil keputusan berharga dalam kehidupan dan keselamatan. Saya percaya dan beriman kepada Bapa Yahweh Elohim, dan saya minta kitab suci ILT 3, dan sejak saat itu Alkitab LAI milik saya tutup dan tidak lagi membacanya. Karena saya merasa dan bahkan orang tua saya telah tertipu selama bertahun-tahun. Puji Bapa Yahweh, seiring berjalannya waktu dan melalui persekutuan doa setiap minggu, maka pada bulan April 2017, saya mohon kepada mempelai Yeshua HaMashiach untuk membaptis saya dengan baptisan pembaharuan. Dan baptisan ini adalah baptisan saya yang kelima. Karena baptisan saya pertama sejak kecil sampai baptisan keempat dalam nama sesembahan bangsa lain atau sesembahan ayunan. Dan pada tahun 2021, pada saat saya menjalani tugas saya di Sulawesi Utara, saya kebetulan sendirian di mes kami. Saya meniatkan diri untuk berpuasa selama 7 hari. Diawali hari pertama sampai hari keempat dengan puasa antara 18 jam sampai 22 jam. Memasuki hari kelima sampai hari ketujuh, saya dapat menyelesaikan puasa selama 76 jam selama 3 hari penuh. Karena pada waktu itu saya sedang mendalami khotbah Papi Lukas tentang Ratu Esther yang mengambil puasa selama 3 hari untuk menghadap Raja Ahasiweros. Karena kerinduan dan tekadnya ingin mempertaruhkan hidupnya untuk keselamatan bangsanya dari perbuatan Haman yang ingin memusnahkan bangsanya. Seiring perjalanan iman, suatu waktu ada saudara yang dirujuk dari rumah sakit di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah karena menderita penyakit prostat ke rumah sakit Malalayang, Manado. Dan ketika beliau menelpon saya atas rencana untuk operasi penyakit prostatnya, saya menawarkan jika mau saya bersedia untuk didoakannya. Puji Bapa Yahweh Elohim, setelah 2-3 kali saya doakan dengan jarak jauh kurang lebih 40 km dari rumah sakit Malalayang ke tempat saya di kota Air Madidi. Setelah menjalani puasa sesuai prosedur operasi, menjelang besok pagi untuk operasi penyakit prostatnya,
setelah diperiksa oleh dokter dan tim medis sebelumnya dioperasi, glory haleluya, penyakit prostatnya dinyatakan telah sembuh. Demikian kesaksian ini saya sampaikan dan akan menyusul kesaksian-kesaksian yang lainnya yang Bapak Yahweh Elohim nyatakan dalam kehidupan saya sampai hari ini. Dan saat ini saya sedang bertugas sebagai konsultan pengendali mutu independen pada proyek pembangunan akses jalan tol Makassar Newport. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim memberkati kita semua. Amin. Ya, itulah kesaksian dari Bapak Andreas Alfred Kabo yang sudah saya bacakan. Sekarang kita akan fokus kepada materi saya tentang kedahsyatan Tuhan. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal 47 ayat 2 sampai 3 saya bacakan, hai semua bangsa, bertepuk tanganlah, berserulah kepada Elohim dengan suara nyaring, sebab Yahweh yang Maha Tinggi sangat dahsyat, Raja yang agung di seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah Mazmur yang dilantunkan oleh Bani Korah. Bani Korah ini membuat sebuah pernyataan bahwa Bapak Yahweh itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang dahsyat. Kalau saya berbicara tentang sesuatu yang disebut dahsyat, itu berarti ada sebuah peristiwa yang dialami melebihi pikiran nalar orang biasa. Yang namanya dahsyat itu berarti sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya ambil satu contoh, misalnya, jika saudara pas hari ulang tahun mendapatkan kado boneka, itu biasa. Tapi kalau di hari ulang tahun saudara mendapatkan kado sebuah mobil atau berlian, itu baru luar biasa, dahsyat. Sampai di sini paham saudara? Ada sesuatu yang luar biasa. Jika saudara bisa mengangkat beban 100 kilo, itu biasa. Tetapi kalau manusia bisa mengangkat sampai 500 kilo, baru itu yang namanya dahsyat. Kalau saudara sebagai seorang motivator dengan titel yang panjang, itu biasa. Tapi kalau seorang motivator yang tidak sekolah, itu baru dahsyat. Jadi saudara sekarang bisa membedakan antara biasa dan dahsyat. Nah, malam hari ini saya memberikan tema kedahsyatan Tuhan. Apakah benar Tuhan itu dahsyat? Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah kedahsyatan Tuhan itu pernah kita alami? Nah, ini yang jadi masalah, saudara. Kalau kita berkata Tuhan dahsyat, oh yes, itu iya, itu betul. Karena memang dia itu super dahsyat bahkan. Tetapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah kedahsyatan Tuhan itu kita alami? Ya, nah ini yang jadi problem, saudara-saudara. Kalau Tuhan yang kita sembah itu dahsyat, tapi kita nggak merasakan kedahsyatan Tuhan, pasti ada yang salah. Nah ini yang akan saya kupas pada malam hari ini, saudara. Katanya Tuhan itu dahsyat. Ditanya, kedahsyatannya apa? Nggak tahu. Pernah ngalami kedahsyatan?
Enggak. Lah terus katanya Tuhan dahsyat. Saudara yang terkasih, kalau saudara melihat di Pulau Jawa ini, kita seringkali melihat orang-orang yang katanya punya Tuhan, tetapi untuk membangun rumah Tuhannya mereka harus minta-minta di jalan. Apakah benar itu sesuatu yang dahsyat? Di Manado juga begitu, saudara. Coba sekali-kali saudara pergi ke Manado. Orang mau bangun gereja, itu ada cegatan di jalan-jalan. Pakai jaring gitu, sambil membacakan ayat-ayat kitab suci, saudara nyegatin orang, siapa tahu ada orang yang menaruh uang di situ. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, di mana kedahsyatan Tuhan? Apakah Bapak Yahweh itu tidak sanggup untuk memberkati pembangunan rumahnya sendiri? Pasti sanggup, saudara. Nah, oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus menyadari, kalau betul kita mengakui kedahsyatan Tuhan, ngapain kita minta-minta? Betul nggak Bapak Ibu? Untuk membangun kehilat di belakang, saya tidak minta-minta, saya hanya minta kepada Bapa Yahweh. Kalau ada orang yang ngasih, itu berarti Tuhan menggerakkan orang itu, dan kewajiban saya adalah mendoakan orang itu supaya hidupnya diberkati puluhan bahkan ratusan kali lipat dari apa yang sudah diberikan untuk pekerjaan Tuhan di sini. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Dia bisa pakai siapa saja. Kewajiban kita adalah mendoakan siapapun yang mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kemudian kita perkecil lagi lingkupnya, yaitu dalam hidup kita. Apakah benar kita merasakan dahsyatnya Bapa Yahweh di dalam perjalanan hidup kita? Ini yang jadi masalah, saudara. Kalau sampai kita tidak merasakannya, berarti jangan salahkan Tuhan. Tuhan itu nggak pernah salah. Ini klaim dulu, saudara. Tuhan nggak pernah salah. Yang salah itu diri kita. Karena sering kali saya menemukan ada begitu banyak orang, ketika dia mengalami himpitan khususnya dalam ekonomi, yang disalahkan Tuhan. Mana buktinya kedahsyatan Tuhan? Mana buktinya kehebatan kuasanya? Saya beritahu Bapak Ibu, kita harus stop berkata seperti itu. Dan sadari bahwa Tuhan tidak pernah salah. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, sudah dipastikan itu milik kita kesalahannya. Dan itu yang harus diperbaiki. Konsep pertama ini harus kita miliki. Jadi yang pertama adalah Tuhan tidak pernah salah. Kesalahan kita yang kedua adalah karena kita melihat ke samping. Barusan saya mendapatkan WA sore tadi. Ada seseorang yang berkata begini kepada saya. Kenapa ya Pak? Saya setelah mendengar firman Tuhan, semangat saya meledak-ledak, keyakinan saya begitu besar, saya pede banget. Tetapi ketika saya bertemu dengan seseorang yang mengeluh, lah kok saya ikut-ikutan ngelokro? Loh ini ada apa ini?
Nah, melalui materi ini saya akan bagikan. Saya katakan karena kita itu terpengaruh dengan melihat kegelokroannya orang. Kita melihat kejatuhannya orang. Kita melihat kemiskinannya orang. Sehingga pikiran liar kita akan berkata, mana kehebatan Tuhanmu? Tuh lihat orang hidupnya miskin. Mana kehebatannya yang kau sembah itu? Sehingga akibatnya energi itu masuk ke dalam diri kita. Yang berakibat kita ikut kesedot energinya. Nah oleh karena itu saudara, saya katakan apapun yang terjadi, pandang saja sama Bapak Yahweh. Jangan pernah kita ngelokro. Makanya saya paling senang menggunakan kalimat pendek. Kalau kita marah, buat pertanyaan. Kalau saya marah itu terus saya mau apa? Ya toh? Kalau saya ngelokro terus saya mau apa? Maka yang terjadi, ayo ngelokro bareng, ayo miskin bareng. Tapi saya katakan no. Bapak Yahweh memberkati hidup kita semuanya. Jangan mau kita dipengaruhi oleh mata kita yang kita lihat. Karena yang kita lihat itu adalah akibat dari pikiran kita masa lalu. Jadi kita lihat saja kebesaran Tuhan, kedahsyatannya Tuhan. Selama kita tidak melihat kedahsyatannya Tuhan, tapi yang kita lihat adalah kehancuran orang, maka kehancuran itu masuk dalam pikiran kita dan perjalanan kita yang ke sana dia cegat di depan sana. Paham Bapak Ibu? Makanya tadi saya katakan, kalau orang bertitel panjang, tapi minim data, itu banyak terjadi. Tapi kalau orang yang tidak punya titel, bahkan embah-embah tua di Kehilat Alef Tau, bisa paham akan nama Yahweh, saya angkat jempol empat-empatnya saudara. Amin. Haleluya. Karena dia punya hati, itu punya space yang lebar. Begitu mudahnya menerima pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya saya katakan, jemaat Alef Tau Magelang boleh debat saya sebebas-bebasnya. Tapi harus ada dasar. Nggak bisa main pokoknya nggak bisa. Saya nggak akan terima. Dan saya bersyukur jemaat Alef Tau adalah jemaat yang manis-manis. Maka saya bilang, kadang saya bingung melihat para gembala. Mereka kalau ada pengajaran baru takutnya luar biasa. Takut di apa? Diserang oleh jemaat. Karena ternyata banyak sekali jemaat yang sok pinter. Ya, nggak mau belajar tapi sok pinter. Sehingga nggak peduli gembalanya ngomong apa diserang. Nanti akibatnya apa? Bubar. Pecah bertengkar. Coba saja saudara lihat itu grup-grup WA. Begitu ada pengajaran baru teronjol dari sini, jeret. Lalu dia upek, breng, bubar. Lah kalau orang yang seperti ini bagaimana bisa melihat kedahsyatan Tuhan? Yang nomor satu adalah gede-gede ketukaran nih. Maksud saudara tahu maksud saya? Ini yang di Malaysia kadang nggak tahu ya. Diperbesar pertengkarannya, maksudnya begitu. Ya, jadi saya katakan, ayo malam hari ini lihat kedahsyatan Tuhan. Selama saudara melihat kedahsyatan Tuhan, lihat kedahsyatan Tuhan itu akan masuk dalam diri kita. Dan dia akan bekerja menyatu dalam hidup kita.
maka hal-hal yang jelek akan tersingkir dan kita akan memiliki kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saya ajak saudara untuk fokus. Kedahsyatan Tuhan yang mana yang bisa kita lihat, saudara yang terkasih? Nah, di sini saya menemukan ada beberapa kedahsyatan Tuhan yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah kedahsyatan apakah yang Tuhan lakukan kepada manusia? Yang pertama adalah membebaskan orang yang terbelenggu. Terbelenggu dalam dosa. Bukankah kita dulunya adalah orang-orang berdosa? Kalau saya tanya kepada saudara, apakah hari ini engkau adalah orang berdosa? Tidak. Kita sudah dibeli, harganya telah tunai dibayar. Kalau saudara masih menganggap aku orang berdosa, ya sudah, mati saja masuk neraka. Wong dosa kita sudah dihapus kok. Ini yang harus saudara ketahui. Jangan mau dibelenggu oleh setan. Setan itu senangnya membelenggu atau memenjarakan kita. Seolah-olah kita itu tidak layak untuk mendapatkan kerajaan Syamaim. Saya beritahu saudara, Bapak Yahweh itu maha kuasa. Saking cintanya kepada manusia, itu maha cinta, dia turun ke dunia ini dalam wujud manusia. Jadi kalau saudara melihat Yesua, saudara melihat Bapak Yahweh, saudara. Dan dia turun, kitab suci mengatakan dia yang datang dari tempat yang kaya turun ke dalam dunia menjadi miskin supaya kita dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Itu firman Tuhan loh. Jangan saudara anggap itu omongannya Pak Lukas. Tidak, saya ngomong ada dasarnya. Cuman memang saya tidak tulis di kitab ini, ayat ini, nggak usah seperti itu. Yang penting apa yang saya sampaikan itu dari kitab suci. Sekarang yang saya katakan, dia membebaskan orang yang terbelenggu, terpenjara, ternyata bukan hanya untuk dosa saja. Tetapi dia melepaskan kita dari belenggu ekonomi, dari belenggu keuangan. Saya katakan Bapak Ibu, dunia yang akan datang itu bukan dunia seperti 10 tahun yang lalu. Dunia yang akan datang itu adalah dunia yang semakin sulit. Tetapi itu tidak berlaku untuk kita semua. Kita mesti ngerti itu, saudara. Loh Pak, tapi faktanya, nggak usah bicara fakta. Yakini dulu. Imani dulu. Lawang firman Tuhannya ada kok. Sekalipun 1000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, namun itu tidak akan menimpa engkau. Jadi kita harus berani berkata apa? Miskin? No way. Kenapa? Karena belenggu kemiskinan itu sudah dihancurkan oleh Tuhan. Ini kedahsyatan Tuhan yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua. Ini masih dari poin yang pertama ya. Apa yang Tuhan lepaskan bukan cuman dosa, bukan cuman kemiskinan, tetapi emosi negatif Tuhan lepaskan. Saya sering menggunakan kalimat yang pendek. Kalau saya emosi ngamuk, terus saya mau apa? Kan begitu saudara. Saya mau tanya,
Kalau saudara sekali waktu emosi, saya mau tanya, terus saudara mau ngapain kalau emosi? Ada pelampiasannya? Gampang saudara, kalau mau melampiaskan, pergi ke laut, teriak-teriak di sono saudara. Biarin Nyi Roro Kidul denger saudara. Atau saudara beli samsak, pukulin tuh samsak. Bikin samsak itu hancur. Itu pelampiasan. Memang secara jiwani, saya tidak akan mengatakan, dumeh saya berkata, terus mau apa? Terus kita diem? Enggak bisa juga. Kecuali kalau kita sudah terlatih. Kalau kita sudah terlatih, ya sudah. Kita mau apa kalau emosi? Enggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya sudah, serahkan saja sama Tuhan, kan gitu. Tapi kalau engkau tidak mampu, beli samsak, pukulin tuh samsak, saudara. Biar emosi saudara tersalur. Sehingga saudara bisa lega. Tapi saya tidak menganjurkan kalau saudara emosinya itu karena benci, lalu saudara pasang wajah orang itu dipukulin, saya tidak menganjurkan. Ya. Itu sama saja saudara melampiaskan kedengkian. Tapi kalau saudara mukulin samsak itu tujuannya hanya untuk supaya emosi itu bisa keluar. Hanya itu saja. Ya. Karena kalau saudara pasangin wajah orang, itu bisa masuk nanti. Saudara ketemu orang dihajar beneran. Enggak boleh begitu, saudara. Ya. Lalu dia membebaskan apa lagi? Bukan cuma dosa, keuangan, emosi, tetapi juga iri hati. Iri hati itu bisa merusak enggak kira-kira? Sangat bisa, saudara. Iri hati itu harus disingkirkan. Karena iri hati itu energi negatif. Kalau ada orang lain yang hidupnya makin diberkati, syukuri saudara. Minimal dia nggak akan ganggu ekonomi kita. Kan gitu. Iya toh? Jadi selama kita tidak menyadari konsep ini, saudara akan ada dalam suatu lingkaran setan. Dan saudara nggak akan bisa keluar dari situ. Sehingga saudara akan bertanya, mana kedahsyatan Tuhan? Omong kosong. Kita cuma dibohongin saja tuh sama Pak Lukas yang cuma modalnya cuap-cuap aja. Padahal firman Tuhan sudah memberitahu. Ketika kita mau menyerahkan segala-galanya di dalam tangannya, Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, Bapa Yahweh yang Maha Kasih, Bapa Yahweh yang memiliki cinta tak terbatas, Dia akan membantu kehidupan saudara. Masalahnya sekali lagi, kita hidup dalam dimensi waktu. Kadangkala orang nggak betah untuk menantikan waktu yang telah ditentukan Tuhan. Tapi sekarang belajar sabar. Cepat atau lambat waktunya pasti sampai. Hari ini bagi saudara yang menghadapi beban atau masalah yang berat, saudara-saudara yang ada di rumah, jangan engkau takut, percayai firman Tuhan. Waktunya akan tiba, hidupmu akan diangkat tinggi-tinggi oleh Bapa Yahweh. Haleluya. Bila perlu saudara bikin konsep, aku mau balas dendam dengan kemiskinan. Lihat saja nanti, harus punya begitu saudara. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Bapa Yahweh. Kalau saya melihat ada orang yang hidupnya mengalami tekanan yang hebat, mengalami himpitan perekonomian, dalam hati saya katakan, Tuhan, tunggu tanggal mainnya. Saya percaya saya akan balas dendam dengan kemiskinan ini. Lihat saja nanti.
Saya selalu begitu, saudara. Tapi selama kita punya energi positif, percayalah. Walaupun kalimat dendam itu kan kalimat negatif. Iya toh? Aku dendam ke Sumatera, bunuh orang itu kan negatif. Kalau kata dendam bisa bernuansa negatif, bisa nggak saya mengubah dendam menjadi positif? Bisa. Saya bisa mengatakan, tunggu tanggal mainnya, orang ini pasti kaya raya. Lihat waktunya. Itu namanya dendam yang positif. Saudara. Saya kadang-kala melihat video-video pendek, yang saya seringkali tersentuh bahkan tanpa sadar, saya menitikkan air mata. Saya katakan, Tuhan, orang ini hebat. Walaupun itu hanya sebuah sandiwara. Ya, seperti saya lihat yang sering kali saya temukan tuh sandiwaranya King Kevin, saudara. Saya berulang kali meneteskan air mata. Saya katakan tunggu tanggal mainnya, nanti akan muncul King Lukas. Lihat saja, modalnya kita berani ngomong. Betul nggak Bapak Ibu? Saya kalau lihat itu saya menitikkan air mata, wah luar biasa, sungguh mulia hati orang ini. Orang yang hidup dalam penindasan diangkat terus, saudara. Saya bilang akan tiba waktunya nanti. Saudara percaya itu terjadi dalam hidup saudara? Amin, percaya. Kalau saja semua orang punya prinsip yang sama, kelak ketika mujizat Bapa Yahweh turun atasmu, tidak ada orang yang ada di sekitarmu hidup miskin, saudara. Karena engkau punya konsep yang sama. Sekarang yang penting adalah persiapkan hatimu, memiliki hati yang mulia. Sehingga dengan kemuliaan hati, maka saudara bisa mengangkat derajat kehidupan orang lain. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita juga melihat masih di poin pertama, yaitu membebaskan orang dari belenggu dosa, membebaskan orang dari keuangan emosi, iri hati, dan angkuh atau serakah. Nah, kalau kita minta supaya hidup kita diberkati, kita juga harus memproteksi diri supaya tidak serakah, saudara. Kalau hidup kita tidak serakah, orang-orang yang ada di sekitar kita akan mengalami sukacita yang kita alami. Dan itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu apakah sampai sekarang saudara masih mempraktekkan yang pernah saya ajarkan dulu. Ketika saudara mau menanak nasi, saudara kan berdoa dulu bukan? Tuhan berkatilah orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Betul nggak kita memberkati orang yang berkekurangan? Coba ketika saudara mau menanak nasi, ambil itu satu kepalan tangan, sisakan sedikit. Nanti begitu mau menanak nasi, ambil lagi beras sedikit, kumpulin. Kalau sudah dikumpulin, boleh dibawa ke kehilat. Atau kalau saudara nggak ribet, pakai duit juga boleh. Itu sebuah bukti pernyataan Tuhan, aku mau membuat hatiku mulia. Orang-orang yang di sekitarku akan makmur juga, seperti yang Tuhan buat aku makmur. Dan nanti sosial itu kan di belakang sana kan ada kotak sosial. Itu kan ada yang mengelola semua, saudara. Kolektor ada yang mengelola, perpuluhan ada yang mengelola, sosial ada yang mengelola, sabat ada yang mengelola, pembangunan juga ada yang mengelola. Ada yang mengelola semua. Tinggal saudara digerakkan di mana, masukkan itu. Itu artinya saudara membuka space lebar-lebar. Dan saudara melakukan itu dengan kata lain, ayo Tuhan berkati,
Biarkan aku memberkati kota-kota ini lebih besar dari waktu-waktu yang lalu. Itu adalah wujud dari kita yang sudah dibebaskan dari finansial. Wujud dari kita sudah dibebaskan dari keserakahan. Wujud dari kita sudah dibebaskan dari keangkuhan. Makanya saya katakan, bersiaplah dengan hati saudara. Kalau saudara hidup makmur, yang jadi pertanyaan adalah, masihkah engkau bisa meluangkan waktu untuk beribadah di tempat ini? Ini yang jadi masalah. Karena terlalu banyak orang ketika hidupnya makmur, lalu dia bilang, aku enggak butuh Tuhan. Itu yang berbahaya, saudara. Doa saya tiap hari, saya katakan, Bapa Yahweh, berkati jemaat Kehilat Alef Tau Magelang. Mereka adalah orang-orang yang saya sayangi. Mereka adalah mahkota bagi hidup saya. Bapa, berkati mereka di dalam anugerah dan berkat yang besar. Sehingga saya akan melihat bahwa jemaat Alef Tau tidak ada satupun yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang ada hanyalah standar ke atas, semakin naik dan semakin naik. Itu doa saya. Dan sekarang saya tambahi lagi, berkati para subscriber, berkati orang-orang yang mengikuti streaming kami. Itu yang saya selalu doakan, saudara. Kenapa? Karena kalau saya melihat orang-orang yang memberikan kesaksian, hidup mereka diberkati, itu saya sangat senang, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang perlu kita melihat kedahsyatan Tuhan adalah, kalau hari ini saudara masih bisa ada di tempat ini, saudara bisa melihat bahwa iman saudara masih bisa dipertahankan. Atau mungkin saudara yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti streaming kami, bertahanlah sampai pada titik nafas yang penghabisan. Karena akan tiba waktunya nanti, Bapa Yahweh memberkati dan membawa kita saat rapture. Waktu kita sudah tidak lama. Inilah poin yang pertama, kedahsyatan Tuhan. Sekarang saya tunjukkan kedahsyatan Tuhan yang kedua. Dikatakan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Intinya adalah kedahsyatan Tuhan yang kedua, yaitu Bapa Yahweh membenarkan kita, membela kita, bahkan kita diberikan hati yang memiliki space yang lebar, sehingga bisa mengenal dan menerima nama kudus Bapa Yahweh. Seperti kesaksian tadi, Pak Andreas Kapo, ya, dia punya hati space yang lebar, sehingga ketika diberitahu tentang nama Yahweh, dengan mudahnya dia terima. Oh, ini masuk akal, benar juga, oke. Tapi banyak sekali orang yang ngerti dan mengatakan masuk akal, tapi nggak punya nyali untuk menyampaikannya. Bukankah itu berarti mengecilkan mujizat Tuhan? Kalau saudara yakin mujizat Tuhan atau kedahsyatan Tuhan, ya ngapain kita takut, saudara? Bukankah kalau kita mungkin pecatnya pindah organisasi, gampang, pusing amat, saudara.
Lah kalau dipecat kita diusir bagaimana? Keluar. Ya. Karena Bapak Yahweh itu sanggup memberkati kita lebih dari apa yang bisa kita pikirkan kok. Makanya saya katakan berulang-ulang kali saya cerita supaya memotivasi orang. Ketika saya panggil nama Bapak Yahweh, apakah nggak ada hambatan? Super berat hambatannya, saudara. Tapi selalu saya katakan, Bapak Yahweh akan terus tuntun jalan hidup saya. Semua pelayanan ditutup oleh para pendeta yang biasa undang saya. Bukan cuma ditutup, tetapi mereka langsung memusuhi dan tidak ada lagi komunikasi. Takut kalau mulut saya bicara tentang nama Bapak Yahweh. Tetapi apakah dengan ditutupnya pelayanan saya, lalu saya mati kutu? Tidak. Tuhan buka yang lebih lebar. Makanya saya berani katakan, saya orang pertama yang memberitakan nama Yahweh di Indonesia. Setelah Bapak Dr. Suradi. Dan saya orang pertama yang memberitakan nama Yahweh secara terang-terangan di Manado. Saya ingat tuh tahun 2004 apa kalau nggak salah. 2003 saya memberitakan nama Yahweh di Hotel Tentomboan. Ya. Itu pertama kali saya memberitakan nama Yahweh. Sampai ke Tahuna, perbatasan Filipina sana. Ya. Artinya apa? Artinya manusia menutup, Tuhan yang membuka. Dan kalau Tuhan yang membuka, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menutupnya. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Tapi kalau pemahaman kita tidak sampai di situ, begitu ada ancaman dari sinode, kalau kamu tetap panggil nama Yahweh, kamu akan saya skorsing. Oh, jangan dong Pak, ya sudahlah, saya tak kembali lagi saja. Itu yang saya alami dulu loh, saudara. Saya ngomong begini karena saya ngalamin. Kalau Anda tetap panggil Yahweh, Anda saya skorsing. Kalau Anda dalam skorsing tetap panggil nama Yahweh, Anda saya pecat. Oh iya? Pecat sekarang atau saya keluar? Saya bilang, saya sekarang menyatakan diri keluar. Orang harus berani radikal begitu, saudara. Jangan mencela-mencele, esok dele, sore tempe. Ya. Kalau kumpul sama pengagung Bapak Yahweh, Yahwehnya kenceng banget. Tapi kalau ada di kelompok Allahisme, nama Yahweh muncul satu aja enggak. Nyalinya langsung ciut, saudara. Kayak tikus kecebur got. Jangan takut. Bapak Yahweh selalu menyertaimu. Makanya saya suka ngomong gini, ini sekarang ini banyak orang kegeeran deh. Tahu kegeeran, saudara? Gede rasa, merasa aku akan rapture. Aku akan kumpul bersama dengan para saleh-saleh Tuhan. Rapture itu siapa yang bikin rapture? Kan Bapak Yahweh lah, Bapak Yahwehnya kok ditolak, kok mau rapture? Rapture dari mana? Itu kan kegeeran namanya, saudara. Dan saya memberitahu, kalau ada di antara saudara yang sekarang menyaksikan saya adalah seorang gembala, bertobat. Jangan takut. Daripada engkau berurusan dengan Bapak Yahweh dan kamu bahaya, lebih baik nyatakan, apalagi engkau sebagai gembala. Jangan takut. Dan kalau kamu tidak takut, saya katakan engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Dan kedahsyatan Tuhan yang kau lihat bukan kedahsyatannya orang lain, tetapi kedahsyatan milikmu sendiri. Percaya saja, saudara. Kalau saya dulu takut, sampai hari ini nggak akan ada nama Bapak Yahweh
yang berkumandang di Magelang. Enggak ada. Tapi dengan saya menyatakan, maka seluruh dunia juga mendengar nama Yahweh. Jadi kita itu harus punya keyakinan. Kalau kita meyakini sebuah keyakinan, ya kita harus betul-betul percaya. Tadi saya dikunjungi oleh seseorang yang bukan satu iman. Saya injili, saudara. Saya kasih tahu, jangan cari agama. Agama apapun di dunia termasuk Kristen, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan itu adalah Yeshua HaMashiach, yang adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Saya katakan bahwa saya menganut satu Tuhan, bukan tiga Tuhan, seperti kepercayaanmu melihat kekristenan. Saya bilang, kami tidak percaya Tritunggal. Tritunggal itu bikinannya Tertullianus. Saya punya banyak kesempatan ketika ada seseorang yang datang, jikalau Tuhan kasih kesempatan, saya cerita tentang keselamatan. Saya juga ceritakan latar belakang hidup saya. Tapi kalau saya deteksi orang ini mungkin belum mengarah kepada kepercayaan. Hanya roh agamawi saja. Wong saya dari kecil agamanya ini ya sudah ikut saja, ya terserah. Yang penting firman tidak kembali dengan sia-sia. Percaya syukur, tidak percaya juga bukan urusan saya. Yang penting saya beritakan. Dan saya kasih tahu saudara, kedahsyatan Tuhan yang kedua adalah engkau dibenarkan oleh Bapa Yahweh. Itu yang luar biasa. Dia juga membela karena musuh saudara itu bukanlah darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara. Oleh karena itu, milikilah pergaulan yang baik. Karena kita menyadari, Bapak Ibu, perjalanan hidup kita ini tarik-menarik energi. Energi kita kalah, kita akan langsung ngelokro. Seperti orang yang WA saya. Bagaimana kok saya bisa ngelokro? Ya karena Anda melihat orang itu. Tapi kalau selalu melihat kedahsyatan Tuhan, nggak akan ngelokro, saudara. Karena ngelokro itu juga bisa karena kejiwaan. Karena terlalu jenuh juga bisa. Terlalu lelah juga bisa. Karena merasa terintimidasi oleh pikiran liar yang mengatakan, betul kan kamu hidupmu sengsara? Itu juga bisa ngelokro. Tapi setiap pikiran liar itu muncul, buatlah sebuah pertanyaan. Masih ingat nggak saudara? Halo? Harus diingat, kalau pikiran liar ngomong, kita bales. Tapi jangan kelawan, tapi buat pertanyaan. Misalnya saudara pengen punya mobil, pikiran liar kamu ngomong gini, kamu pengen punya mobil, jangan mimpi, duitnya dari siapa? Emang lu bisa? Emang lu siapa? Nah kalau sudah seperti itu, jangan kita meyakini dan bilang, oh iya juga ya. Oh jangan. Saudara buat pertanyaan ketika ucapan itu muncul. Kenapa ya? Kok saya punya mobil bagus? Kenapa ya? Nanti kan pasti ada jawaban yang tadinya melecehkan kita akan muncul kalimat, karena kamu orangnya ramah, karena kamu kenalannya orang-orang kaya, karena kamu punya iman, karena kamu begini, positif semua yang muncul saudara. Tapi kalau saudara ngelawan kalimat-kalimat pelecehan itu, saudara nggak akan menang. Karena musuh itu bukan dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Hati-hati itu saudara. Amin.
Sekarang yang ketiga. Apa sih kedahsyatan Tuhan yang bisa kita lihat? Kalau saudara membaca dalam Efesus 4 ayat 9 sampai 10. Dia, Bapa Yahweh itu menjadi manusia dan dia turun merebut kunci kesuksesan yang pernah direbut oleh setan saat dia konfrontasi dengan Adam dan Hawa. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Bapa Yahweh menjadikan Adam, Bapa Yahweh katakan bahwa Adam itu adalah secitra, segambar dengannya. Tetapi akibat kelicikan dari nahas, yang terjadi adalah Adam menyerah. Kunci kesuksesan yang ada di dalam tangan Adam direbut oleh setan. Dan Yesua turun ke dalam dunia ini, menggantikan kita bahkan sampai masuk ke perut bumi. Dia menunjukkan bahwa manusia yang seharusnya dibakar, aku yang ganti. Dan kuasa yang ada dalam diri setan itu direbutnya kembali dengan kebangkitan Yesua pada hari yang ketiga. Semua agama di atas muka bumi ini punya nabi-nabi. Kristen saja nabinya ada banyak, saudara. Tapi apakah ada nabi-nabi itu yang mati dan bangkit? Tidak ada. Tapi Yesua mati dan bangkit kembali. Dia buktikan ucapannya dengan berkata, rombak bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Itu Yesua sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Bait suci itu adalah tubuh ini. Dalam 3 hari dia betul-betul bangkit. Itulah luar biasa. Kalau hari ini saudara diizinkan masuk dalam masa yang kelam, masuk dalam lembah kekelaman, lihat gadanya Bapa Yahweh. Seperti dalam kitab Tehillim, ya, yang mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berjalan dalam lembah kekelaman. Di dalam teks bahasa Inggris dikatakan the valley of death, lembah kematian. Artinya, sekalipun seolah-olah saudara itu deadlock, nggak ada jalan keluar, Bapa Yahweh sanggup menjadikan jalan keluar yang lain. Bapa Yahweh itu maha kuasa. Saudara kebentur sana, dia buka jalan di situ. Kebentur di situ, dia buka jalan di sana. Karena apa? Karena Yesua adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya. Jadi kalau saudara mentok tidak ada jalan, Yesua jalannya. Itulah kedahsyatan Tuhan, saudara. Ngapain kita pusing? Ngapain kita takut? Karena dia buat jalan. Ada satu lagu kalau nggak salah dinyanyikan sama siapa ya? Don Moon atau siapa ya? He will make a way. Ya kan gitu lagunya ya. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku. Sekalipun kita tidak ada jalan, dia yang bikin jalan, saudara. Bukan kita yang bikin jalan, biarkan dia yang bikin jalan. Izinkan mujizat itu turun atas tangannya sendiri. Masalahnya kita ini hidup dalam dimensi waktu. Ketika kita sedang dalam dimensi waktu, tahukah saudara, Tuhan itu hendak berkata, ayo maju nak,
Waktumu sudah dekat, maju, jangan ngelokro, ayo maju. Tuhan aku nggak kuat Tuhan, maju jangan takut. Begitu maju, dreng mujizatnya muncul, kita bisa bilang haleluya. Apa dikira bangsa Israel tidak mengalami kelelahan seperti itu? Lelah. Dia keluar dari Mesir, dikejar-kejar tentara Firaun. Apakah bangsa Israel itu tidak mengeluh? Ngeluh saudara. Di belakang musuh, di depan lautan Kolsom, mau terbang. Mau terbang kemana? Mau bikin raket, itu orang 1,5 juta loh. Tapi saya katakan, apa yang menjadi penghalang dalam kehidupan bangsa Israel bisa dijadikan jalan keluar. Ketika dia melihat lautan Kolsom, bangsa Israel waduh mati saya. Nah sekarang kita belajar saudara. Ketika kita menghadapi yang namanya jalan buntu, katakan tidak ada jalan buntu di depan saya. Ketika kita berhadapan dengan lautan Kolsom, katakan lautan ini akan menjadi jalan keluar, jalan penyelamat. Jadi kalau begitu, masalahmu bisa dijadikan sebagai jalannya mujizat dalam hidup saudara. Kenapa saya katakan demikian? Lah kita kan nyembah Tuhan yang sama. Halo? Kita menyembah Bapa Yahweh yang disembah oleh Mose. Kalau Mose diberi jalan, saya percaya kita juga pasti diberi jalan. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Kalau saudara melihatnya dengan mata jasmani, engkau khawatir, takut, cemas, dan akhirnya ngelokro, lemes, ya udahlah Tuhan aku pindah agama sajalah, nggak ada artinya di sini. Saya katakan jangan pernah engkau lakukan itu. Dan kalau engkau sudah terlanjur, cepat bertobat hari ini. Bapa Yahweh masih kasih kesempatan untukmu. Dan engkau akan melihat dan mengalami mujizat milikmu sendiri. Haleluya. Nggak usah takut saudara. Wong hidup kita itu ada dalam tangan, genggaman tangan kasih-Nya. Saya nggak peduli orang mau mengatakan dunia makin kelam kek, masa bodoh. Dunia makin gelap kek, emang gue pikirin. Saya katakan, kalau gelap ya kita ciptakan terang. Wong Tuhan dalam kegelapan aja Tuhan katakan apa? Jadilah terang. Yehi or, wah terangnya jadi saudara. Dahsyat banget. Ya. Itu kedahsyatan Tuhan. Kenapa mulut kita tidak menciptakan seperti itu? Bukankah Tuhan sudah memberi contoh kepada kita? Ketika buminya diacak-acak sama kelompoknya Lucifer, apakah Bapak Yahweh lalu gemeter ketakutan? Tidak. Kalau ada kegelapan ya ciptakan terang. Kita mulai dari mulut kita, jadilah terang. Jalan hidupku terang, ngomong gitu. Dan yakini bahwa engkau betul-betul dibimbing oleh kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, yang ada berjalan bersamamu, yang sedang menggandeng tanganmu dan memberikan cahaya terang dalam jalan hidupmu. Saudaraku yang terkasih, jalan hidup kita ketika kita ada dalam kegelapan, kita diwarnai oleh rasa khawatir. Memang itu wajar, tapi jikalau kita melihat secercah cahaya saja, kita tidak akan takut, saudara. Saya gambarkan ketika saya pelayanan ke pedalaman Kalimantan Tengah dulu, di daerah Pangkalan Bun. Saya masuk dari Pangkalan Bun ke Pangkalan Lada kalau tidak salah, ke daerah transmigrasi. Saya berangkat siang hari, tetapi saya tunggu kelotok, nggak ada yang muncul, karena saya mendengar kabar ada badai.
Ya sudah, saya tunggu. Ternyata badai itu tidak berhenti, dan akhirnya baru 4:30 kelotok itu muncul, saudara. Akhirnya saya naik kelotok dan sampai ke Pangkalan Lada, kalau nggak salah itu sudah gelap. Karena kelotok itu tidak berani menggunakan kecepatan tinggi. Pelan aja, kelotok, pelan, yang penting nyampe. Sampai di sana sudah gelap gulita. Begitu turun, belum apa-apa hati sudah gemeter dulu, saudara. Karena begitu turun saya melihat ada beruk nongkrong di situ. Tahu beruk, saudara? Monyet yang gede hitam itu. Waduh lah kok, saya lihat, lah kok nongkrong di sini. Wah, langsung nyali saya jadi kecil, saudara. Waduh, nah ini sudah gelap lagi. Kami bertiga, ya. Berempat, saudara. Nggak bawa senter lagi, masuk ke tengah hutan. Bayangin, saudara. Dia berjalan. Masing-masing orang tidak ada yang berbicara. Mereka punya urusan sendiri dengan hatinya. Nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Di tengah hutan loh, gelap gulita. Hutannya sangar lagi, saudara. Oh iya betul, hutannya sangar, saudara. Jalannya tuh hanya jalan setapak. Itu pun kalau jalan itu bunyi cerek, berarti ada air. Wah, ngeri banget. Terus kita berhenti sejenak. Waktu berhenti sejenak ada kilap. Biar jalan lagi. Berhenti lagi. Ya memang nggak tahu apa-apa, gelap gulita kayak mata ditutup, saudara. Bagaimana kita jalan? Dia berhenti. Nanti tunggu kilap jalan, biar ada jalan lagi. Masing-masing berurusan dengan hatinya sendiri. Saya jujur seumur hidup saya mengalami ketakutan, yaitu, saudara. Benar-benar itu. Saya bukan takut setan. Saya nggak takut dengan setan, yang saya takutkan dicegat gorila. Atau dicegat ular. Lah kan gelap, saudara. Udah gitu sampai di pos PI di sana. Diceritain lagi sama gembalanya, pendetanya. Wah, kamu datang kok malam hari. Habis bagaimana? Harusnya sore, kelotoknya nggak datang-datang. Terus melewati itu pelabuhan namanya Cigendul. Ya, itu ada pohon-pohon yang mentiung ke bawah itu udah kayak gua, gelap sekali. Itu saya lihat di situ betul-betul nyali saya diuji. Udah gitu pendetanya pagi cerita lagi. Waktu yang lalu ada orang berantem sama gorila. Ya. Tapi orangnya menang karena orangnya bawa gergaji mesin, saudara. Begitu weng, gorilanya ketakutan, dilawan, lari, saudara. Kejar terus, akhirnya mati gorilanya. Saya pikirlah, saya nggak bawa gergaji mesin nih. Bayangin malam hari loh, saudara. Betul-betul saya akui, nyali saya menciut pada saat itu. Karena saya akan berurusan, pikiran saya, wah ini aku berurusan dengan binatang buas nih. Apalagi saya kan sering nonton hutan-hutan di Amazon itu, saudara. Waduh, wah ini nek ada anaconda lewat saja, cilaka saya. Tapi saya bersyukur Bapak Yahweh tuntun saya. Walaupun saya belum mengenal namanya yang kudus pada waktu itu. Tapi cahaya, secercah cahaya biar itu sudah bisa buat saya jalan tidak tersesat. Dan saya beritahu, Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, Dia adalah jalan terang dalam hidupmu. Karena Yeshua berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Dia juga adalah cahaya. Selama Yeshua ada dalam hidupmu, engkau ada dalam cahaya kasih Bapa. Jangan takut, saudara. Kalau dulu saya dituntun hanya seberkas biar, tapi saudara, cahayanya itu terang. Melalui apa? Firman Tuhan. Di dalam kitab Tehillim dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku
dan terang bagi jalanku. Jadi selama saudara berpegang teguh kepada firman, jangan takut, jangan gentar, jalanmu pasti aman. Haleluya. Kita lihat yang berikutnya, saudara. Yang kelima, kalau kita membaca di dalam kitab Yohanan 14 ayat 12, ternyata yang ngomong itu Yesua sendiri. Bahwa kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang Yesua lakukan. Amin. Nah, coba kita baca ayatnya ya. Yohanan 14 ayat 12. Supaya kita mantap. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Loh, kalau Yesua ngomong sesungguh-sungguhnya berarti sungguh kan? Dia nggak bohong. Siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan dia akan melakukan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapakku. Hebat bukan, saudara? Saudara bisa melakukan hal-hal yang dahsyat, yang bisa saudara lakukan di atas muka bumi. Saya ambil contoh gampangnya, saudara. Firman Tuhan katakan, ada sebuah cerita. Ketika Yesua masuk ke Yerusalem, orang-orang pada menebarkan, pakaiannya, jubahnya, sambil melambai-lambaikan daun pohon palem, dan mereka berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Orang-orang teriak-teriak, mereka mengeluk-elukan Yesua. Tapi ahli Taurat dan orang Farisi katakan, suruh mereka diam. Dan Yesua katakan, kalau mereka diam, batu-batu akan berteriak. Dan sekarang terjadi, saudara. Pendeta-pendeta yang seharusnya memberitakan nama Yahweh, memberitakan kebenaran, tapi diam, maka Bapak Yahweh pakai batu-batu. YouTube itu kan batu, saudara. Dia kan gak punya nyawa, dia bukan orang kok. Sekarang muncul lagi AI. Ya, saya pernah cerita bukan? Saya tanya sama AI, Tuhannya orang Israel itu namanya siapa? Dia bilang Allah. Saya jawab ngawur. Yang betul itu Yahweh, karena orang berkata haleluya. AI-nya jawab apa? Oh iya, saya salah informasi, mohon maaf. AI bisa jawab begitu, saudara. Enggak gengsi. Padahal AI itu kan kecerdasan buatan. Mereka berani mengakui loh. Mosok bapak-bapak pendeta yang kata titelnya panjang-panjang enggak ngerti. Kalau ngerti ya dicampur-campur dengan nama kekejian bagi Tuhan. Enggak bisa begitu. Ya. Jadi kedahsyatan Tuhan yang berikutnya adalah Dia akan lakukan hal-hal yang besar dalam diri kita. Makanya Tuhan kasih tahu kita kuncinya, yaitu mempraktekkan hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik. Dan sebetulnya kita, manusia manapun di dunia ini, mempraktekkan hukum Noah, tapi enggak mereka sadari. Kalau saudara lapar, saudara cari apa? Makan toh. Kalau sudah makan pasti kenyang. Itu kan hukum Noah, saudara. Enggak pernah ada saudara lapar kemudian aku tak makan biar nanti lapar lagi. Ya tidak. Kalau saudara lapar pingin makan pasti harapannya adalah kenyang. Itu kan hukum Noah. Saudara sekolah bersusah payah dari pagi siang sore terus menerus bertahun-tahun, apa sih yang saudara cari? Ijazah. Lah itu kan hukum Noah. Lalu salahnya di mana? Enggak ada. Hukum Noah itu atau law of attraction atau hukum daya tarik menarik
adalah bahasa universal. Bahasa agamanya itu iman. Makanya kalau ada orang yang mau hukum loa itu sesat, yang benar itu iman. Saya tanya, iman sama hukum loa apa bedanya? Oh beda, kalau loa itu adalah ajarannya Illuminati itu. Ngawur, saudara. Justru kitab suci jauh sebelum Illuminati ada, dia sudah mencatat. Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perhatikan kata telah, perhatikan kata akan. Telah itu ada di alam supranatural kita. Akan itu terjadi dalam dunia fisik. Kenapa? Karena alam roh selalu mendahului dunia fisik. Jadi, ciptakan hal-hal besar di dunia alam roh saudara, maka itu akan muncul di dunia fisik. Ya, Bapak Ibu. Sekarang yang berikutnya. Kita diberikan kemampuan untuk dapat melakukan perkara-perkara besar dan mengalahkan tantangan hidup. Lukas 16 ayat 10 dan Filipi 4 ayat 13. Ada pepatah yang berkata, apa yang ada di depan saudara dan apa yang ada di belakang saudara tidak ada apa-apanya dibanding apa yang ada di dalam diri saudara. Sadarilah bahwa saudara itu memiliki energinya Bapa Yahweh. Jangan mau dipengaruhi dengan peristiwa masa lalu dan jangan mau dipengaruhi oleh apa yang kita lihat di depan mata kita. Yakini saja bahwa aku adalah milik Bapa Yahweh, sedang dibimbing oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi yang akan menuntun hidup kita menjadi besar, menjadi makmur, dan hidup diberkati. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir. Tuhan menjadikan kita sebagai orang yang harus mengikuti contoh. Contohnya adalah guru besar kita, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach itu orangnya enggak mencela-mencele. Esok dele, sore tempe. Yeshua bukan begitu, saudara. Yeshua itu punya pendirian yang tidak bisa diubah. Saya bacakan di dalam Yohanan 15 ayat 16 dan ayat 19. Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menempatkan kamu, supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap, sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Ayat 19, sekiranya kamu berasal dari dunia ini, tentu dunia akan mencintai miliknya sendiri. Namun karena kamu bukan berasal dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kalau saudara dibenci oleh dunia, jangan takut saudara. Kemarin ada seorang istri yang WA saya. Dia katakan begini, Pak, saya kemarin diancam oleh suami saya. Kenapa? Karena saya itu mengundang Bapak Gembala. Saya nggak perlu sebut namanya ya. Bapak Gembala ini bikin persekutuan di tempat saya dan panggil nama Yahweh. Itu di salah satu jaringan KPI. Dan ternyata begitu suaminya pulang karena dia pengagung ayunan, maka begitu Pak Pendeta ini pulang, istrinya diamuk, saudara. Buarang-buarang diobrak-abrik, ngamuk sejadi-jadinya. Alias apa? Setannya enggak terima, saudara. Lalu suaminya bilang, kalau kamu tetap panggil nama itu, kita cerai.
Wah, itu ancaman yang paling ditakuti, bukan? Oleh semua istri-istri. Tapi saya bersyukur. Istrinya berkata, kamu mau menceraikan saya? Sudah siap? Saya ceraikan. Oke, silakan. Saya tidak urusan kamu menceraikan. Karena keselamatan tidak akan pernah saya lepaskan. Saya bilang, bagus. Itu baru yang namanya iman. Orang boleh cerai karena iman, no problem. Tapi kalau hanya pertengkaran biasa, usahakan untuk tidak cerai. Amin, Bapak Ibu. Ya. Ini kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita mesti berhati-hati. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Akan segera ada rapture. Lihat siapa nanti yang tertawa paling akhir. Dan saya katakan bersiap-siaplah. Waktunya tidak lama lagi. Suara-suara lockdown sudah mulai bermunculan. Makanya saya katakan, saya akan menyertai tur ke Israel sekali lagi. Di bulan Januari ini ada tur. Bagi saudara yang mau ikut, silahkan segera daftar. Ya, sekaligus saya dianggap mengiklankan ya karepe. Ya. Saya katakan segera. Mumpung saudara masih hidup, saudara bisa menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Setelah itu, saya tidak akan mau menyertai kalau ada tur lagi. Kenapa? Karena sudah ada teriakan-teriakan, kemarin saya sudah sampaikan bukan? Di ibadah hari Minggu. Yang ngomong itu bukan orang biasa, tapi mereka sendiri. Dan mereka katakan, tadi saya dapat WA lagi. Ya. Katanya 2024 akan ada lockdown. Wah, wis celak kebelet mimpin, saudara. Ya. Sudah selak pingin mimpin dunia ini. Ya. Dan itu dia katakan akan jauh lebih parah dari yang kemarin. Kemarin aja orang sudah nyalinya kecil, takut semua. Ya. Apalagi nanti. Bersiap-siaplah, saya katakan kepada teman-teman, kalau saudara pengen kumpul keluarga, cepat urus surat-suratnya. Kalau saudara ada di luar negeri, kumpul keluarga. Karena kalau tidak, saudara akan terpisah selama-lamanya. Kecuali saudara ikut arusnya mereka. Saudara akan aman. Malam hari ini saya sudah sampaikan bagaimana kedahsyatan Tuhan. Percayalah, Dia akan selalu menyertaimu sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini selesai sudah kami memberitakan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan boleh kami tanamkan di dalam hati kami. Diberikan kemampuan untuk kami menjadi pelakunya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Teruah, pada hari Jumat 15 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Shofar berbunyi tanda panggilan Yahweh. Ibadah Sabat digabung Jumat. Hari Raya Yom Kippur pada hari Minggu 24 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Kasihilah Yahweh Elohimmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ibadah pagi digabung sore. Jemaat dihimbau untuk membawa kertas berisi dosa-dosa untuk dibakar. Dalam rangka memperingati Hari Raya Yom Kippur, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam
dimulai 24 September 2023 pukul 6 sore dan buka puasa 25 September 2023 pukul 7 malam. Hari Raya Sukkot pada hari Jumat 29 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Berkatnya Tercurah di Pondok Daun, ibadah Sabat digabung Jumat. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, lindungi umat-umat-Mu Tuhan. Baik yang ada di kota Magelang ini maupun yang ada di luar kota, bahkan yang mengikuti streaming kami. Bapa berkati, jaga, lindungi, berkati dengan berkat yang melimpah. Beri kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa Yahweh, terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismerecha. Yair Yahweh panau eleka vihunecha. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka, ufri atmat ka, ufri fahem teka syekar ala peka wa esterotzoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum misyar teka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata petseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa,
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.